2022 has been a tremendously hard year for South Asia. The region standing at the forefront of the climate crisis. Situasinya bumi ini terus memanas ya. Dan sampai sekarang itu kalau tidak salah bumi sudah memanas lebih panas 1,1 derajat dari dibandingkan zaman pra-industrial atau tahun 1850 sampai 1900. Jadi kita menuju bumi yang semakin memanas, dan menurut lembaga iklim PBB itu kita menahan laju bumi tidak lebih dari 1,5 derajat, dan sekarang itu sudah 1,1 bahkan lebih. Nah, ketika suhu bumi itu panas lebih dari 1,5, tentunya dampak iklim akan semakin banyak lagi, bencana alam semakin sering. Nah, anak muda ini yang akan menghadapi bencana iklim ini nantinya di masa akan datang. Dan mereka akan hidup di masa-masa sulit itu. Tentunya anak muda punya kepentingan lebih banyak karena ini menyangkut masa depan mereka. Kalau bilang cukup, mungkin belum ya, karena memang kalau dilihat dari pertemuan di COP26, kemudian di COP27, itu belum ada perubahan signifikan yang dapat kita rasakan. Misalnya di COP26 itu ada semacam kemunduran begitu ya. Karena seharusnya itu pemimpin dunia itu harusnya sepakat untuk phase out atau menghentikan ketergantungan terhadap batu bara, tetapi malah hasil keputusannya itu hanya phase down atau hanya mengurangi, seperti itu. Dan isu itu di COP27 di Mesir itu masih sama saja, tidak ada upaya untuk kapan kita lepas dari ketergantungan terhadap batu bara, itu masih belum jelas karena para pemimpin dunia kesepakatnya itu phasing down, jadi hanya mengurangi. Dan sama seperti Indonesia juga sampai 2050 juga kita akan masih pakai batu bara. Kalau melihat dari dokumen yang disubmit ke PBB ya, keterlibatan anak muda di dalam COP26 itu dan memang antusiasmenya sangat luar biasa. Jadi mereka melakukan climate strike ketika para pemimpin dunia berkumpul di sana. Dan saya rasa ini memberikan pesan penting ya untuk para pemimpin dunia. Dan saya rasa ketika strike atau climate strike atau demo itu sangat masif, tentunya itu bisa menekan atau mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh para pemimpin dunia ini di COP26 dan di COP27 di Mesir dan mungkin nanti COP28. Jadi ini sangat penting sih strike yang dilakukan oleh anak muda untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih peduli terhadap perubahan iklim. Ini ada data menarik dari Fridays for Future. Jadi dari Maret 2019 sampai 25 Maret 2022, yaitu di Indonesia sendiri itu sudah ada 112 aksi strike. Nah, dilihat dari kuantitas ini ketika itu terus meningkat, itu saya rasa bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Dilihat dari jumlah masanya dan jumlah intensitas aksinya. Dari tahun 2015 ketika pertama kali Greta melancarkan aksinya di Swedia dengan strike setiap hari Jumat, kemudian diikuti oleh banyak anak muda untuk mengikuti strike, dan gelombang itu sudah sampai di Indonesia dan memuncaknya itu di tahun 2019. Dan saya rasa banyak ya wadah bagi anak-anak muda ini untuk ikut terlibat aktif. Misalnya di Indonesia ini muncul tidak hanya satu kelompok anak muda peduli iklim, misalnya ada Jeda untuk Iklim, ada Extinction Rebellion, kemudian ada Koprol Iklim, bahkan ada kelompok anak muda pecinta K-pop yang kemudian peduli terhadap kelompok iklim. Itu adalah salah satu kontribusi yang luar biasa untuk menekan pemerintah. Selain itu, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa mulai dengan aksi nyata untuk lebih peduli terhadap lingkungan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pandawara itu yang sempat viral kemarin. Jadi kita mungkin perlu bicara mengenai, kita menyampaikan isu ini dulu ke mereka. Nanti otomatis itu akan, awareness itu akan muncul sendiri. Mari kita coba untuk sampaikan aspirasi kita, suara kita ke pemerintah, bisa melalui tulisan di media, bisa melalui cuitan di Twitter atau apapun itu. Dan kita harus selalu update ya dengan kebijakan pemerintah, karena apapun yang dilakukan pemerintah, apapun kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita.